Bismillahirrahmanirrahim. Wabadu masuk part 2 terkait kajian-kajian yang disebut kemakhlukan kategori akidah. Khususnya makhluk kasat mata ini bukan kaji klinik. Seiring dengan keberadaan makhluk jin yang bersifat gaib, bahasa mudahnya gitulah. Banyak mitos, banyak kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat, khususnya kehidupan sekarang. Penting ya untuk membedakan antara mitos dan fakta. Penting ya? Ya. Berdasarkan ajaran Islam tentunya. Berikut adalah beberapa mitos umum tentang makhluk jin beserta fakta yang sebenarnya yang mesti kita pahami dalam kehidupan. Gak apa-apa ngebahas? 1. Bohong itu. Kalau makhluk jin selalu dipahami jahat. Tanamkan itu. Bohong. Kalau makhluk jin dipahami secara jahat. Duduk. Ya, berarti antum sudah mendiskriminasi langsung mendului Allah. Itu akidah. Banyak ulama sekarang langsung sandarkan ke jin aja jelek semuanya. Itu hanya mitos. Bahasa kekiniannya. Faktanya begini, tentu ada faktanya. Tidak semua makhluk jin bersifat jahat seperti yang dijelaskan dari dialog saya Imam Syahrani tadi kan? Iya kan? Nah, dengan jin mukmin tadi dialognya. Khususnya nasibinlah. Wallahu a'lam. Seperti juga halnya makhluk manusia. Ada yang jahat nggak kehidupan sekarang? Ada yang kafir, ada yang jahil. Lebih parah lagi. Ada yang mukmin. Tersebab makhluk jin juga memiliki kebebasan memilih. Tidak aku ciptakan jin hanya untuk beribadah, termasuk kita kan suruh memilih. Logika kita terima? Nah ini aneh, itu berkat setan jin tuh menggadu hawa. Udah dosa itu. Yang menjelekkan kita faktor mental, hawa nafsu, ada faktor lain, itu yang paling dominan zaman sekarang. Sering ngadu domba nggak? Maka nggak akan selesai. Tuh dia tuh. Jadi jin itu memiliki kebebasan memilih, ada hak bebas. Apakah dia mau baik, apakah mau buruk? Sepakat nggak tuh? Dasarnya mana dong? Istilah dalilnya. Allah berfirman Al-Jin 11. Iqra ikhwan, itu dia dasarnya. Itu faktanya. Wa anna dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Sama dengan kita? Di jin ada yang soleh, ada yang jahil, di kita ada yang kafir. Nggak enak disebut kafir kan? Mana kalau diukur nih manusia atau jin yang paling kacau nih? Akal kuat itu ada di manusia. Nah, jadi jangan kambing hitam aja deh. Itu setan mah katanya. Setan juga manusia. Kan nggak enak kalau nyebut gini ya. Ini kan pemahaman. Ayo. Jelas tuh kan firman Allah. Yang kedua. Semua jin adalah pengikut iblis. Salah. Mitos tuh. Itu perlu ngaji. Gak bisa begitu. Keliru. Semua jin itu iblis. Keliru tuh. Jin mukmin aja susah kalau masuk ke iblis. Malaikat sama dengan kita. Faktanya kalau kita berilmu,
Tidak semua jin mengikuti iblis. Cuman esensinya, pembentukannya sama. Iblis dari bentuk jin, jin dari api. Sama. Ya. Qarin, Abu Jahal, sama kan? Esensinya sama kita kan? Nah, sama itu. Jadi, enggak mutlak jin itu adalah pengikut iblis, salah itu. Karena jin memiliki pilihan untuk beriman atau pilihan untuk menjadi kafir. Al-Quran menjelaskan. Isi dalilnya Al-Jin ayat 1 Iqra iman. Itu dia. Poinnya itu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Di atas iman tuh, menakjubkan tuh. Bahasa jin tuh di atas iman tuh. Penafsir banyak tuh. Jadi kuat banget dia imannya, sangat menakjubkan. Nah kita baca Al-Quran cengenges-cengenges, main jin. Ayo. Itu dia tuh. Itu dalilnya tuh. 3. Mitos tuh, keliru tuh. Kalau makhluk jin hanya ada di tempat-tempat yang angker. Ayo. Oh jin di Gunung Gede. Mumun Sao. Di mana di kuburan. Mitos tuh. Itu rangsangan untuk masuk. Tunggu enggak? Ya. Mitos tuh. Keliru itu, nggak diilmu itu. Seumpama kuburan, hutan, pohon beringin, rumah kosong, kan gitu. Ya bertahun-tahun. Faktanya gini, makhluk jin itu dapat berada di mana saja. Setuju nggak nih? Di mana aja. Bahkan lebih nyentrik lagi. Jin sekarang ada di gubernuran, ada di mall, ada di istana negara tuh. Maaf, bener nggak? Bahkan kalau antum ke rumah ke yang gelap, yang datangnya itu, makhluk beda itu, metafisis namanya. Jadi jangan nyalain jin aja dong. Nah di sini pemahaman yang harus kita dudukin. Sampai nggak nih? Ya. Aduh. Di mana aja, tidak terbatas pada tempat-tempat tertentu. Mereka hidup di dunia yang sama dengan kita. Perbedaannya, dimensi itu yang menyekat, dekat. Ada suatu ulama yang paling jago, siapa orang yang nggak mau sebut, yang membuka portal sekat itu. Udah antum bisa kencing duduk gitu, nggak nakut-nakutin ini, bisa sakit perut antum. Memang rangsangannya melalui yang serem, tapi jangan yang serem itu ada jin, duduk nggak? Bukan. Makanya heran kalau jin juga ada di masjid kan? Banyak kisah di mall. Betul kan? Jadi kalau ditanya di asrama polisi ada jin nggak? Banyak juga itu. Apa-apa. Jadi mudahnya gitu deh. Jadi ini yang perlu Anda jelaskan ya. Itu yang ketiga ya. Keliru tuh pemahamannya. Ya. Bedanya sedikit karena kita ditutup mata kita. Karena dimensinya berbeda. Itu aja dulu, Pak Ami ya. Boleh nggak diilmu ini? Boleh, karena terkait akidah. Keempat, salah pula dan keliru pula. Banyak kan yang salah nih. Kalau makhluk jin dapat meramal masa depan. Tadi kan disebut, mau naik nyolong aja berita dari langit ditimpuk sama api. Anehnya ongok rayanya ada nanya pula ke jin. Banyak itu. Untung di sini nggak ada. Karena kekuatan orang Minang itu
akliyah, itu kelebihannya. Asbab. Kalau yang taklid gimana? Ya kan? Itu keuntungannya. Jadi faktanya jin tidak memiliki apa yang disebut pengetahuan tentang masa depan. Udah jelas. Pengetahuan tentang hal gaib masa ke depan hanya milik Allah, termasuk manusia, nggak ada yang tahu. Ya, kita kelebihannya ada sedikit. Apa? Kepekaan perabaan. Itu yang disebut perencanaan. Makanya jangan menyebut ramalan cuaca, prediksi cuaca, lebih arif kita, betul kan? Prediksi, misalnya kalau kita dagang, kalau begini, itu prediksi, bukan ketentuan. Hanya Allah yang tahu masalah gaib. Dasarnya mana? Firman Allah, istidlal dalilnya. Al-An'am ayat 65, Iqra Iwan. Nah, itu dia dasarnya. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Betul? Enggak manusia aja kan? Nah, para makhluk jin, baik yang kafir maupun yang muslim, tidak mengetahui perkara ke depan, gaib. Sedangkan manusia tidaklah diberi pemahaman melainkan hanya sedikit. Ya, karena di Quran tuh. Jadi menang mana? Perkara gaib itu menang manusia. Karena ada kata diketahui hanya sedikit. Nah, itu yang disebut diterapkannya di mana? Planning, perencanaan, epistemologi. Tapi itikot masalah mati, nggak bisa. Ya, bukan karena COVID, bukan karena jantung, bukan karena rokok. Ya, banyak perokok berat, hidupnya panjang. Banyak. Nah, ini juga termasuk salah. Jangan soleh banget nanti cepat mati. Ada santum. Enggak juga bisa begitu. Salah itu. Ya, kita lurusin lah ya. Betul kan? Ya. Banyak yang soleh umur panjang. Banyak yang degil juga mati cepat. Bener nggak? Ya itu perkaranya bukan enggak gaib itu. Nanya pula sama jin nasibin, salah sasaran lah. Itu enggak nasibin tuh, nasbau tuh beda tuh, sembarang cerita aja ya. Nah, itu ada di manusia tuh. Ini sudah dijelaskan oleh Allah di Al-Quran. Rasulullah pun menerangkan masalah ini. Di firman juga nih jelas lagi nih, Saba nih, bukti yang paling jelas di Quran surat Saba 54 ayat 14 baca tuh. Sabar itu paling jelas sih. Falama qad lain
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Tahu manusia itu perkara gaib semuanya, orang pintar sekalipun, pandai perencanaan sekalipun, jin sekalipun, nasibin yang cerdas apapun juga kalah sama rayap. Rayap, mau pelajari itu. Bunde, di rumah banyak rayap, di siko banyak rayap, nan mati lain. Ada duduk, ah, apa? Itu Quran. Pinter kata, kalah tuh rayap. Kata Allah tuh rayap, rayap, ya, rayap yang menunjuki. Itu makhluk Tuhan juga nggak? Udahlah gitu aja deh, kropos untuk pulang rayap. 5, baru mitos. Mitos ini Anung tidak bisa menentukan tidak benar. Kalau itu benar berarti ahlinya dan ditentukan Allah itu ahli. Itu namanya mitos. Kok jelas benar ya kaji masalah jin? Ya kasihan. Jin ini penentu. Banyak orang nggak berani menyampaikannya karena menyangkut kepada dalil Quran dan hadis dan iktibar sejarah. Itu perlu kitab-kitab klasik, kitab-kitab lama, ya. Nandung tantang nih, jamaah Iwan kita, berani nggak membuka ini ke umum? 5, mitos. Kalau makhluk jin dapat dikendalikan oleh manusia, itu mitos. Tapi Andung lebih yakin, makhluk jin itu sebenarnya manusia nggak bisa mengendalikannya, kecuali khusus. Sampai tingkatannya udah mendekati kewalian lah. Dia memang bisa diatasi oleh orang yang mempunyai keimanan bagus gitu aja. Ya. Itu mitos. Intinya sebetulnya umumnya itu nggak bisa dikendalikan makhluk jin itu oleh manusia. Faktanya, walaupun ada cerita tentang manusia yang dapat mengendalikan jin, tapi memang itu khusus. Ya, betul kan? Yang paling pokok kalau di kenabian yang bisa mengendalikan sampai menyuruh siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 2 dia. Ajaran Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan semua makhluk untuk mengendalikannya, termasuk bangsa jin. Tapi hati-hati kalau dia tidak punya sultan, sekali lagi, manusia itu tidak punya ilmu, tidak kuat itikot akidahnya, tidak ada nasab yang benar secara sisi kasyaf, seringkali berujung pada mengendalikan jin itu adalah praktek syirik. Sepakat? Perhatiin aja. Yang duduk juga sering kecelek, tahu tuh syirik tuh. Syirik, hati-hati. Dosanya sulit diampuni tuh dia. Makanya ada ulama sebaiknya jangan memahami jin terlalu paham. Betul kan? Tapi dalam inti pengobatan perlu dipahami sepaham-pahamnya. Ya. Keenam, semua ada 10. 5 fakta dari Quran jelas. 5 lagi di bawah itu mitos antara iya dan tidak. Paham ya? Memahami oleh jin. 6, keliru. Pasti mendekati mitos juga. Kalau semua penyakit mental disebabkan oleh jin, penyakit kejiwaan disebabkan oleh jin.
Tapi memang ada faktanya, tapi hanya yang disebut penyebab. Tapi bukan dari situ faktanya. Bukan karena jin. Seperti mati itu karena kebanyakan rokok. Ya, bisa aja sebabnya karena banyak rokok, medis kan? Nah, hampir sama dengan gitu. Faktanya gini, meskipun gangguan jin jahat juga menjadi salah satu penyebab, ya, salah satu penyebab. Jadi mitos seperti mental, kebanyakan penyakit mental memiliki penyebab medis. Maka ada disiplin ibu disebut psikologis, penekanan hidup, kemiskinan, betul kan? Nah, jadi ajaran Islam menganjurkan kan, apa? Mencari pengobatan medis sambil tetap berdoa kepada Allah. Itu dia. 7. Bohong. Tapi ada kaitannya dengan sedikit mitos. Kalau makhluk jin dapat membaca pikiran manusia, benarnya bohong itu. Agak keliru penekanan yang paling benar. Membaca pikiran manusia kan hati-hati, jin itu paling jago membaca pikiran manusia. Tidak. Mempengaruhi, tadi di awal udah dikaji. Ya. Maka jangan terlalu pede. Ini kerasukan nih. Bukan. Faktanya jin tidak memiliki kemampuan untuk membaca pikiran manusia. Mereka hanya dapat mempengaruhi pikiran melalui bisikan. Jadi dibisikin dulu gitu. Penetapan yang mengikuti tidak. Kalau kuat imannya nggak akan ikuti bisikan itu. Tetapi tidak dapat mengetahui isi hati manusia. Itu wilayahnya beda. Sekali lagi, jin tidak tahu hati manusia, niat manusia nggak tahu. Jadi kalau antum mau streaming ke kuburan, ya, ada yang kecoh tuh di hati, mengece itu. Jin nggak tahu tuh, maka kecoh lah jin, bisa dikecoh dulu nggak? Itu dia bahasanya gitu. Ya, nah mudah-mudahan ini ada pemahaman sedikit ya, walaupun agak vulgar. 8 sudah jelas, tapi ada mitosnya. Salah nih, kalau makhluk jin dapat mengubah takdir. Salah itu. Ya. Orang sering menganggap mitos. Faktanya gini, takdir manusia hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin tidak memiliki kuasa untuk mengubah takdir pada diri manusia. Mereka hanya dapat mempengaruhi melalui godaan, bisikan. Supaya mendekat, bertanya kepada dia. Mereka hanya dapat mempengaruhi melalui godaan, bisikan. Tetapi keputusan akhir, putusan akhir mengubah takdir ada kaitan dengan ikhtiar manusia. Itu disebut 50%. Kayak jodoh, jangan mutlak tawakilah. Ada separuh di kita ikhtiari. Duduk nggak? Kaya juga begitu, pintar juga begitu, kerja juga begitu. Ya, paham ya? Itu spesifikasi keilmuannya. Ya. 9. Mitos menjadi syirik. Jimat, batu akik, biduri bulan. Nah, apa lagi? Mato dewa. Yang sifatnya kebendaan jimat tuh. Hati-hati, tasbih juga tuh. Garu. Dapat melindungi. Ujungnya masuk jin kafir itu, lebih keren lagi tuh jin. Bukan jin jahil lagi. Karena faktanya ajaran Islam melarang menggunakan jimat. Hanya sebagai perhiasan. Nah, itu. Atau benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis, pelindung sejati hanya milik Allah. Sekali lagi, kalau tidak ada tuntutan hadis sahih, kalau nggak ada tuntunan hadis sahih, masalah kebendaan itu, menggunakan hal-hal yang sifatnya karomah kebendaan itu, hati-hati ujungnya menjadi syirik. Harus ada penentuan, tanya ahlinya. Sampai ya? Ya. 10 terakhir. Menjadi kurafat. Mitos. Ini kaitannya di kurban. Ya. Kalau makhluk jin bisa mati. Ya. Mitos itu. Jin juga bisa KO mati. Bisa. Kan ada ayat bakar jin. Berarti bisa mati kan? Umur panjang benar faktanya. Tidak ada dalil yang kuat dalam Islam yang menyatakan bahwa makhluk jin dapat mati karena air panas diguyur ke lubang. Nggak ada itu, kurafat tuh.
Hadisnya juga agak meragukan kesahihannya. Jangan membuang air panas ke lubang. Sekarang tanya, kalau di dalam itu udah baunya kebangetan, pakai apa? Lebih bahaya lagi kalau pakai pestisida. Ya, udah guyur aja air panas. Oh, jinnya mati katanya. Nah, ini banyak orang buat. Hati-hati hadisnya. Ini yang perlu diilmui. Jin seperti manusia memiliki ajal yang ditentukan Allah. Perbedaannya sedikit. Jin itu umurnya panjang. Gitu aja. Jadi memahami fakta-fakta ini bagi seorang muslim penting. Terkait kehidupan kita kan. Nah ya. Menghindari apa? Praktek-praktek perdukunan, klinik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan untuk memiliki pemahaman yang benar, tentu makhluk jin Islam mengajarkan untuk tidak terlalu fokus pada jin. Jangan terlalu fokus, dia natural. Ya, ada. Ya, tetapi lebih menekankan pada apa? Ketaatan hanya kepada Allah, perbaikan diri sebagai bentuk perlindungan terbaik dari segala bentuk gangguan. Karena gangguan jin itu izin Allah. Ya, izin Allah untuk menggoda kita. Karena kita nggak mungkin diciptakan surga dan neraka, itu sebabnya. Termasuk dari jin yang jahat dan kafir. Karena ternyata ada pula jin yang muslim. Jin adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang sudah jelas ya. Keberadaannya disebutkan dalam Al-Quran, hadis tadi sudah disampaikan. Secara etimologi jin berasal dari kata bahasa Arab janna, yang berarti tersembunyi. Ingat, tersembunyi. Kalau tersembunyi kan ada, tapi nggak terjangkau oleh mata. Itu yang disebut terhalang pandangan. Itu yang dihijab. Dimensinya beda. Karena itu jin merupakan makhluk yang tidak dapat dilihat oleh manusia dalam wujud aslinya. Ya, maka dia ibaratnya gini, kalau nggak kelihatan secara esensi, dia harus memakai baju benda. Baju benda atau enggak? Nah, dalam kehidupan metafisis, ontologi, manusia juga bisa dalam kehidupan klinik itu. Kamu memakai baju hari mau jadi-jadian umpamanya, sama. Kira-kira gitu. Anung tidak akan bahas itu. Metafisis itu. Berarti ada itu. Betul kan? Jin aja bisa kok. Ya. Ya, jadi jana itu menyembunyikan diri menjadi ada setelah memakai baju, pakai topeng, tau nggak? Itu dia. Maka terhalang dari pandangan kalau yang aslinya. Jin merupakan makhluk yang tidak dapat dilihat, betul. Wujud aslinya, karena dalam ajaran Islam, jin didefinisikan sebagai makhluk berakal. Kalau dia ingin menurunkan diri, dia punya akal nggak? Manusia itu matonya tabatas kok, celek. Kita kicu, dia pakai topeng go gitu ya kan. Kita jadi anjing lah katanya. Maka terbaca, betul kan? Itu berakal nggak? Berakal, tapi akalnya jahil, bawaannya gitu. Dan memiliki kewajiban untuk beribadah karena berakal. Dia punya kewajiban ibadah. Jadi antum kalau ibadah, ada makmum enggak? Ya udah, nggak usah dibahas, nanti ada khilafiyah. Ya, sama manusia sering seneng. Jangan-jangan ada jin yang mencintai Iwan. Sholat juga dia ingin jadi makmum. Kemana aja ngiringin nggak? Iyalah, dimensinya beda kok. Nggak aneh itu. Paham? Paham ya? Ya kayak gitu. Kalau terlalu banyak yang jahil masuk, ya kita koleng juga lah. Maka berdoa. Nanti tunjukin doanya. Yang tadi kan dua surat paling pokok. Jangan lupa itu. Ya, paling pokok. Kalau misalnya tidak terkejar doa tadi, jangan lupa basmalah dan ta'awud. Jangan dulu pakai ayat bakar ya. Ayat bakar itu ada ilmunya. Ada bukti sah bahwa dia itu jahil. Takutnya nasibin. Paham gak nih? Apakah korin dibakar? Kacau tuh kalau korin dibakar. Lepay antum. Impoten antum. Jadi ada hikmah semua itu. Dengan memahami konsep seperti ini, kita paham. Ya. Jadi memiliki kewajiban beribadah. Di antara ibadah jin adalah paling kuat hukum sosialnya. Sosialnya paling kuat. Kalau jin itu mendengar ayat Quran, kita harus hormati dia. Ya. Kerasa nggak?
kalau jin mendengarkan? Enggak kan? Nah, mudah-mudahan terasa besok. Sama seperti manusia gitu, sama. Mereka diciptakan dari api yang sangat panas, itu bedanya. Tapi ditempatkan di dalam dimensi yang berbeda dengan manusia. Walaupun demikian, jin dapat berinteraksi dengan dunia manusia dalam kondisi tertentu. Itu enggak mitos. Ya, beberapa karakteristiknya Nung jelaskan secara singkat aja ya, terlalu panjang nanti. Sebagai berikut karakteristiknya: makhluk goib yang tidak dapat dilihat manusia. Titik. 2. Diciptakan dari api tanpa asap. 2. 3. Memiliki akal dan kebebasan memilih. 4. Ada yang beriman dan ada yang kafir. 5. Dapat mengambil berbagai bentuk menyerupai. 6. Memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Ada kelebihan. Keberadaan jin disebut dalam banyak ayat, di antaranya Ad-Dzariyat 56, wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Itu sering dibaca, aku tidak menciptakan jin manusia melainkan mengabdi beribadah kepadaku. Jadi ayat tadi menunjukkan bahwa jin sama seperti manusia karena disandarkan sama manusia. Sama sifatnya, karakteristiknya hampir mendekati sama. Perbedaan di dalam esensi bentuk. Duduk, keterima. Yakin yang disampaikan? Semua Quran diciptakan untuk beribadah. Mereka memiliki kewajiban tanggung jawab spiritual juga, mempelajari spiritual juga. Tapi lebih menang manusia, karena manusia ada beban amanah khalifah. Layaknya manusia. Menurut Al-Quran, Islam makhluk jin diciptakan oleh Allah sebelumnya diciptakan manusia. Jadi abang kita makhluk. Dalam konsep makhluk abang kita. Ya. Asal usul penciptaan jin sudah jelas di Al-Hijr ayat 27. Wal jannah khalaqnahu min qabli min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi ayat ini sudah jelas, jin diciptakan dari unsur api yang sangat panas, berbeda dengan diciptakan dari kita tanah. Perbedaan unsur inilah yang menciptakan menjadi salah satu faktor membedakan karakteristik jin. Nah, sifat api gimana sih? Kita ada juga karena kita sempurna apinya. Jangan terlampau api kok di bawahan. Basiden saya beko. Tuh. Ya, gitu ya. Jadi tapi nggak pula ditinggalkan. Iya kan? Dimenet ya. Nanti loyo lo gitu. Ya kan? Nah, beberapa hal penting yang terkait dengan penciptaan asal-usul jin. Jin diciptakan sebelum manusia. Unsur penciptaan makhluk jin adalah api yang sangat panas. Juga makhluk jin memiliki keturunan. Berkembang biak. Berpopulasi. Udah jelas itu. Jauh lebih banyak dari manusia. Kondisi sekarang. Kita sama tahu. Karena makhluk jin berumur panjang. Nah, bahkan ada yang ratusan tahun karena jin hidup dalam dimensi yang berbeda dengan manusia. Jadi unsur dasarnya jin diciptakan dari api. Mereka tidak sepenuhnya terbuat dari api sebetulnya. Sama dengan manusia, ada tambahannya. Beda dengan iblis. Nah ini tidak anda bahas secara detail ya. Karena dia bisa berbentuk menyerupai bentuk tanah. Anjing, ya, ular, kan ada tanahnya. Jadi nggak mutlak ke sana. Berarti ada esensi mendekati ke sifat-sifat manusia. Substansinya begitu. Tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia dalam konsep hal ini. Kemampuan jin juga berubah bentuk dan menembus benda padat. Hati-hati, menembus benda padat. Ini terkait dengan sifat dasar ciptaannya. Api itu sering menembus benda padat. Karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Khalaqatil malaikatu min nurin." Wa khalaqi zanni min nari jahannam. Wa khalaqu adama mimma wasufalakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari apa yang dijelaskan kepada kalian, tanah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ditanya, iblis diciptakan dasarnya dari jin. Lucu kan? Lucu kan? Esensinya dari api maksudnya. Ya. Tapi kelebihannya ada perubahan proses. Nar. Ya, malaikat nur,
perubahan prosesnya kepada petunjuk. Yang satu kepada persaingan terhadap Tuhan. Nah, itu bedanya. Ya. Sengaja Allah begitu supaya kita paham. Yang tadi hadis riwayat Muslim. Jadi hadis tadi menegaskan kembali asal ciptaan malaikat, manusia, ada perbedaan unsur penciptaan. Implikasinya perbedaan sifat dan kemampuan masing-masing tentu akan berbeda. Karena karakteristik yang kemampuan makhluk jin khususnya ke situ dulu. Beragam karakteristik kemampuan yang membedakan dari makhluk lainnya. Beberapa karakteristik utama tadi sudah dijelaskan. Jin antara lain kesimpulannya ini makhluk gaib yang tidak dapat dilihat manusia, memiliki akal. Tadi sudah disebutkan kan semua itu. Karena itu jin itu kalau penjabarannya begini, ya lebih jelasnya, tetap ada kelebihan kemampuan, bisa menembus benda padat, tapi memiliki kelemahan. Berbagai kemampuan luar biasa ada. Makhluk jin tetap memiliki keterbatasan. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal yang hanya diketahui Allah, sedikit diketahui manusia. Ya, ada di kita. Itu kelebihannya. Jin tidak dapat menembus langit. Tidak. Mendengarkan percakapan malaikat tidak. Dasarnya tadi Al-Jin ayat 8. Wa anna laman sanna samai qad adna multi anna sanna sayyida wasuba. Sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit dan maka kami mendapatkan penuh dengan penjagaan yang kuat, yaitu panah api. Jadi ayat tadi kan udah jelas jin memiliki keterbatasan. Betul kan? Karena itu, karena ada kelebihannya, kita juga ada kekurangannya, maka Allah menurunkan cara mengendalikannya. Cara melindungi diri dari gangguan jin, khususnya bukan jin muslim, kafir, jahat, musyrik. Meskipun jin memiliki kemampuan yang tidak memiliki manusia, tapi Allah memberi hidayah kepada kita terhadap gangguannya. Sebagai begitu, nah gangguannya adalah dari jin-jin yang sifatnya munafik, jahat, jahil. Ya. Dasarnya karena Allah berfirman di Al-Hijr 42. Iqra Ikhwan, kita tutup kaji. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Jelas? Kecuali orang-orang yang sesat. Jangan sesat ya. Mengatasinya kalau secara pribadi udah jelas. Kalau cepat, basmalah ta'awudz 1. Kalau masih belum kuat, tambah 2 surat. Tapi kalau berjamaah terkait benda, tempat, rumah, tempat akar, keluarga, ruqyah syariah. Ayat ruqyah yang paling jelas, siapa saja boleh mempraktekannya. Dianjurkan kata Nabi Al-Baqarah, terutama ayat kursi 255. 1. Ayat kursi dulu, basmalah, ayat kursi baru Al-Muwadzatayn, Al-Falaq, Anas. Sampai itu ruyah larinya, baik itu air, baik itu tempat. Medianya terserah, nggak perlu aneh-aneh. Nah, ada ijazah memang kalau pakai air garam itu perlu tanya ahlinya. Tapi sebaiknya secara umum doa aja, udah cukup tuh. Ruqyah tempat, ruqyah anak, ruqyah ini pakai air gelas boleh. Pertama Al-Baqarah, khususnya ayat kursi 255. Coba ya. Kedua Al-Falaq, Anas. Terakhir yang tahu Sunnah Rasul. Ruqyah tanpa ini kacau nih. Ayat terakhir Al-Baqarah, duduk, tutupnya itu. Ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian lanjutkan dengan thayyibah, zikir kepala. Nah, ini yang jarang tahu.
Kalaupun nggak ada metodenya, diem aja nggak apa-apa, tapi arahnya tahu, niatnya untuk ke kepala pikiran. Nah, kemudian baru letakkan kopi di hati. Duduk. Kalau di metode kodornya, ya dijalankan dari kepala ke hati, dari atas ke hati. Thayyibah baru kopi. Ya, itu penting. Nah, itu perlindungan yang paling kuat secara ritual. Itu yang dianjurkan melalui zikir. Duduk. Secara umum, secara cepat bismillah, kemudian ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kalau sudah satu ta'awudz dipakai, kita memakai 2 ayat Al-Falaq dengan apa tadi? An-Nas. Itu cukup basmalah. Jangan pakai ta'awudz. Duduk kan? Tuh. Jadi ini perlu disampaikan supaya ilmunya jelas. Nah, Islam kan mengajarkan pentingnya menjaga yang lain. Kalau antum nggak mandi juga kacau. Karena jin tuh sukanya pada yang kotor. Toharo, ada tohara kepala, lahir batin, mandilah, berudulah. Ya, itu dia. Kalau antum termakan haram puasa, kalau kasusnya berat, itu perbentukan perlindungan dari makhluk tadi secara tuntunan syariat. Karenanya kalau tidak ada junub berwudu. Ya. Untuk prakteknya kepekaannya, selalulah antum berwudu sebelum tidur. Menjaga kebersihan rumah, lingkungan sekitarnya penting. Menghindari sekali lagi tidur dalam keadaan junub. Kalau hadas besar langsung duduk, selesaikan dulu hadas besar. Karena di situ potensi gangguannya tinggi tanpa kita sadari. Paham nggak? Ini penting ya. Tempat yang rawan, beberapa tempat dianggap rawan terhadap gangguan jin jahat jahil itu, khususnya kajiannya harus bertanya kepada ahlinya, walaupun ada ruqyah. Tempat. Karena itu prosesnya beda. Islam menganjurkan untuk berhati-hati menghindari tempat-tempat seperti itu kecuali ahlinya. Diiringi pemahaman. Juga termasuk tempat-tempat kotor, terbengkalai, rumah kosong, gudang kosong, pemakaman, kuburan, terutama tempat tadi itu pada malam hari. Ya, pada malam hari. Karena bisa disebut tempat yang dianggap angker lah oleh zaman sekarang. Logika kan begitu. Dalam hal ini jangan sombong, sok berani. Oh, gua pintar ya, jangan. Betul, kamu nggak kena apa-apa karena ada karakter, kekuatan, keberanian. Tapi akses itu meriring ke yang lain. Amanah, yang sedara, hati-hati tuh. Itu betul tuh. Ini penting ya. Jadi tolong diikuti dengan ahlinya, diiringi ya, khususnya orang-orang yang kungpin. Tidak tidur sendirian di tempat terbuka. Hati-hati para camping, terutama perempuan. Ini ada hadisnya. Nah, Rasulullah menganjurkan untuk tidak tidur sendirian di tempat terbuka. Karena hal ini dapat membuat seorang lebih rentan terhadap gangguan jin jahil. Jinnya jahil tuh. Sekali lagi, jangan sok dan sombong, jangan menyepelekan hal ini karena aksesnya sering tidak kita sadari, takabur, merasa berani. Ucapkan salam ketika memasuki rumah. Mengucapkan salam walaupun gak ada orangnya, ucapkan salam. Kenapa? Bukan karena faktor adab. Ingat ya, mengucapkan salam itu bentuk pagar. Tahu? Robah. Assalamualaikum. Baik itu kuburan, ahli kubur, assalamualaikum. Baik itu kok beringin gadang. Niat kita apa? Pagar. Bukan adab. Kalau pagar mesti ada, kalau adab mesti ada orangnya. Pas ada orangnya kabur antum. Ada yang jawab misalnya, kan gitu. Jadi niatnya pagar, tahu nggak ya? Makanya rumah kosong dipagar dia bagian kelihatan. Assalamualaikum, sampai nggak? Itu dia, terpahami itu. Apapun juga, ya. Assalamualaikum lah. Karenanya Rasulullah bersabda, langsung aja matan isinya hadis riwayat Muslim. Apabila seorang masuk ke rumahnya lalu menyebut nama Allah kemudian salam ketika masuk dan ketika makan, setan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kalian di sini. Betul kan? Hadis riwayat Tabrani ini banyak disebut menutup wadah makanan.
Ini salah ini. Karena di sini malam. Itu salah itu. Siang masih boleh. Itu hadis. Tutup gini, makanya andung alhamdulillah ya, syukurin angkung rasukan terus tanpa disadari. Malam ya, khusus malam. Makan, minum, hal sepele. Rasulullah mengajarinya. Ya. Hadisnya sahih loh. Untuk menutup wadah makan minuman, terutama khusus di malam hari. Sampai enggak? Antum nggak tahu kalau kucing berupa jin. Ayo, tikus. Nggak tahu kan? Itu bukan klinik tuh. Terus, robah tuh, ada hadisnya ya. Malam tutup. Jadi kalau mau kosong, habisin cepat. Habisin. Karena ada mubazir. Makanan yang mentah, yang keras juga ditutup. Tutup. Kalaupun nggak ada tutup. Sekarang kan zaman modern pakai tisu kayak apa? Niatnya tadi pagar. Sampai nggak? Nah, itu dia. Nah. Tidak menyendiri terlalu lama. Ada hadisnya itu. Islam menganjurkan tidak terlalu lama menyendiri di manapun tempatnya, terutama di tempat-tempat sepi, karena hal ini dapat membuat seorang lebih rentan terhadap gangguan jin dan itu sering tidak disadari. Berakses ke yang lainnya. Dalam kasus gangguan jin yang berat serius, Islam menganjurkan pengobatan melalui ruqyah syariah tadi syaratnya. Iya. Ya, tolong diingat, perlindungan terbaik, tahu nggak? Apa? Ketaatan kepada Allah dan keyakinan Allah pelindung terbaik. Ini ada seorang hadis sabdanya, man qara alayataini min akhiri suratil baqarati fi lailatin fi innahu kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat itu cukup baginya sebagai perlindungan yang paling utama. Hadis riwayat Bukhari. Paham? Paham? Jadi salah satu sandaran ya, di samping kita ada puja-puji kepada Allah, jangan doa mau tidur aja, ada wudhu, nggak ada junub, baca Al-Baqarah terakhir penutupnya. Duduk ya. Dengan menerapkan cara perlindungan tadi dan pemahaman makhluk jin ini, seorang muslim insya Allah akan lebih aman, sejahtera dalam kehidupannya dan kehendak kita apapun juga diridhai Allah. Dan yang paling penting, yang paling primer, andung nasihatin, tetap menjaga keimanan ketakwaan kepada Allah sebagai bentuk perlindungan yang paling utama. Apabila terkedaya, kita sambung nanti di bab kedua yang lebih ke bentuk pribadi jin muslim itu sendiri. Banyak maaf, mudah-mudahan ada kearifan kita dengan memahami kajian-kajian kemakhlukan ini yang diciptakan oleh Allah. Tentu ada hikmah di balik itu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta bersuara melepas dahaga hati, keringnya jiwa yang mati.